Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan website saya tentang web GIS rumah sakit. Ya, kita harus pahami dulu pengertian apa itu rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat di mana orang tuh berobat karena penyakitnya. Di mana rumah sakit ini harus memiliki fasilitas dan dokternya dan memiliki poli-poli masing-masing yang dibutuhkan masyarakat. Nah, saat ini rumah sakit sangat dibutuhkan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, karena banyaknya masyarakat yang terpapar virus menyebabkan ruang atau penyediaan di rumah sakit ini mengalami peledakan dan pasien harus dirawat. Bahkan di suatu rumah sakit pasien itu dirawat di teras karena tidak memiliki ruangan yang cukup. Nah, itu mengenai rumah sakit. Dan rumah sakit itu ada rumah sakit yang swasta, pengelolaan oleh swasta, pihak swasta, dan ada juga rumah sakit yang diolah oleh pemerintah. Nah, di rumah sakit ini pasti ada yang namanya itu seperti BPJS, jasa harja dan lain-lain. Dan biasanya di rumah sakit swasta ini jarang memiliki BPJS, menerima BPJS atau jasa harja gitu, karena mereka tidak terikat dengan pemerintahan, instansi suatu pemerintahan gitu. Ya. Di sini dikatakan bahwa rumah sakit ini harus memiliki pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, maka dari itu saya mengcombine apa yang dimiliki rumah sakit dengan IT, di mana IT ini adalah bagaimana cara pemrogram itu menganalis membuat aplikasi development, atau yang disebut IT itu adalah bagaimana membuat suatu informasi di rumah sakit agar diketahui oleh banyak masyarakat luar seperti itu dan terkoneksi dengan internet. Itu dia IT itu. Nanti apa yang ada di data rumah sakit akan saya tampilkan di website nanti. Yaitu nanti akan saya presentasikan bagaimana cara kerja di website saya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong dengan IT, di belakangan tahun ini IT itu sangat terpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali dengan masa-masa, apalagi masa pandemi sekarang, dimana banyaknya muncul aplikasi-aplikasi ya, seperti belajar online atau kelas online seperti itu sangat dibutuhkan sekali pada masa pandemi ini, karena kita dengan itu kita bisa bertatap langsung, tetapi bertatap tidak langsung melalui online seperti itu. Nah, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Heri Saputra Utama. Saya manajemen informatika D3, masuk tahun 2018 dan akan tamat di tahun ini. Nah, dengan apa saja yang dimiliki oleh skill saya, yaitu saya bisa membuat website, bisa membuat, ya saya sering mencoba sekali-sekali buat aplikasi banyak, seperti aplikasi HP gitu, Android. Saya ya sedikit sudah banyak membuat aplikasi itu, dan websitenya sudah banyak juga. Bukan hanya seperti website di sini, saya juga bisa buat website tentang pemerintahan juga, itu next project saya. Dan belakangan ini saya pernah saya membuat untuk perusahaan cuti gitu, tapi untuk personal belum. Saya bekerja sama dengan instansi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Labuan Batu ini belum. Nah, saya memprogram satu website itu dengan cara framework, yaitu Coordinator. Mengapa saya menggunakan framework ini? Karena framework ini saya pelajari, ya lebih suka aja dengan karakteristiknya, dengan cara
cara-cara itu membuat modelsnya, membuat view dan sebagainya itu lebih mudah lah saya gunakan di Codeinector. Oh ya, saya di website saya ini bukan hanya saya menggunakan Codeinector itu, dan kemudian dibantu-bantu lagi dengan aplikasi pendukung ya seperti MySQL atau yang kita sebut dengan XAMPP ya, seperti XAMPP. Saya menggunakan database dan saya untuk membuat coding itu saya memakai aplikasi Visual Studio Code. Ya banyak sih, seperti ya Node++ itu bisa juga sebenarnya, Sublime Text bisa, tapi saya lebih tertarik kepada itu Visual Studio Code ya, sebagai referensi saja untuk teman-teman ya, bisa. Dan saya kemarin membuat websitenya itu dengan cara menganalisis langsung ke rumah sakitnya yang ada di Labuan Batu ini. Saya datangi satu persatu, kayak seperti kemarin Al-Aziz. Saya pertama itu Al-Aziz karena paling jauh. Di Al-Aziz saya menanyai di rumah sakit itu apa aja polikliniknya, nama dokternya, baru bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, dokternya apa aja, sip-sipnya, seperti itu. Sudah saya rangkum di aplikasi saya ini. Nanti kan saya tampilkan juga nanti apa aja yang ada di Al-Aziz itu, nanti akan ada tampilannya dan mempermudah. Dan itu untuk mempermudah rute-rute kita sebenarnya saya buat website itu, agar ya kan terkadang masyarakat itu hanya tahu nama rumah sakit dia, tapi dia tidak tahu informasi mengenai apa yang ada di dalam rumah sakit itu, seperti itu. Dan kalau untuk laptopnya bebas sih, kalau untuk laptop untuk program itu membuat website itu, karena yang diperlukan itu ya kalau untuk website ini tidak perlu laptop yang untuk kayak editing tingkat tinggi, bukan, yang standar aja sudah bisa juga, seperti itu. Ya kita sama satu lagi itu harus memiliki namanya itu internet ya, jaringan sih, karena nanti saya menjalankannya aplikasi saya ini sudah saya upload ke internet dengan cara nanti kita buka linknya aja dan sudah akan ada masuk, akan ada nanti di website di Google sudah ada masuk, tinggal kita klik aja, kita buat alamat websitenya sudah akan muncul nanti. Ya udah, kita tinggal praktekin aja cara-caranya dan sangat gampang sih saya rasa untuk website saya ini. Kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempromosikan tentang website yang saya buat. Dan kiranya mana tahu ada yang bisa berminat untuk bekerjasama dengan saya. Baiklah. Dan di sini saya itu membuat sebuah website yaitu bertema tentang webis rumah sakit, yang dimana rumah sakit pada saat ini sangat berperan vital, apalagi dampak COVID-19 ini, karena saya baca banyak sekali masyarakat terkena dampak COVID ini yang bahkan di suatu rumah sakit itu penuh dan sampai dirawat di luar. Nah, bukan hanya itu saja, gunanya website ini bisa misalnya ada masyarakat wisatawan gitu dari luar dan tidak sengaja malah kecelakaan, tetapi dia atau mengalami sakitnya kambuh, dan dia karena dari luar dia tidak mengetahui letak rumah sakit di wilayah Labuan Batu ini. Maka itu website yang saya gunakan, yang saya buat itu sangat membantu. Langsung saja kita lihat cara pengoperasiannya. Ini
ini adalah tampilan dari pandangan user dari website saya. Seperti ini dia. Nah, untuk yang ditanda-tanda seperti ini adalah rumah sakitnya. Contohnya kita buka ini ya. Rumah sakit Al-Aziz. Nah, di sini adalah beberapa biodatanya singkat tentang Al-Aziz, yaitu alamatnya di mana, kemudian polikliniknya apa aja yang ada, nama dokternya, jadwalnya, semuanya sudah ada terlengkap di sini, dan nomor HP-nya juga udah ada, nomor teleponnya. Jadi websitenya ini sangat membantu ya untuk yang tidak tahu daerah di sekitar Labuan Batu ini, masyarakat luarnya seperti itu. Nah, ini dia. Ini rumah sakit Al-Aziz ya. Ini foto rumah sakitnya. Dan ini keterangannya lagi. Jika di sini kurang jelas dibacanya, yang tadi itu kurang jelas, maka di sini ditampilkan. Nah, ketahuan kan ada nama dokternya ini poliklinik dalam, ada poliklinik dalam lagi, poliklinik mata, poli bedah, poli anak, poli objin lagi, poli saraf. Nah, ini yang ada. Dan ini jadwalnya pun sudah ada juga. Jam sekian. Dokter ini jam 10. Dokter Imran jam 10, dokter Yani jam 4 sampai jam 5. Begitu juga dan seterusnya. Nah, kalau ini dari pandangan dari usernya. Kalau untuk admin, kita harus login. Oh ya, sekali lagi, ini list-listnya juga ada. Ini saya lupa ini berapa list-listnya. Rumah sakit Cinda Medica, rumah sakit Al-Aziz, rumah sakit Artati, RSUD Ranto Prapat, SU Karya Bakti. Ya, ini ya kontak-kontaknya, dan ada juga kontaknya. Kalau aboutnya ini ya paling ya untuk sekedar aja perinformasian rumah sakit itu, sama beberapa segelintir kata-kata lah. Kalau untuk menu adminnya seperti ini, kita harus login dulu. Nah, ini dia. Admin sama user harus berbeda karena admin dan user ini harus berbeda karena admin untuk memasukkan data-datanya seperti ini, misalnya pemetaan. Ini dia pemetaannya. Kalau mau rumah sakit seperti ini. Nah, ini bisa kita edit apa yang mau kita rubah. Misalnya kita ingin merubah tidak menerima BPJS, kita klik aja tidak menerima. Kemudian kita simpan. Maka di rumah sakitnya itu tidak menerima BPJS, tadi kan menerima, kita ubah dari tidak. Itu gunanya dari admin, makanya admin terus beda. Nah, kalau kita ingin memasukkan rumah sakitnya, tinggal kita geser ke sini. Misalnya di rumah sakit ya, di sini ada rumah sakit, namanya itu bebas, klik, nanti tinggal disimpan, nanti akan muncul di sini di web rumah sakit ini. Nanti akan ada tambahan di pemetaannya juga ada. Nanti misalnya kita buat di sini, dia akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk website saya, untuk website rumah sakit. Ya, karena kan juga terkadang masyarakat ini bertanya cuman tahu tempatnya doang kan, di Google Map pun informasinya terbatas. Dengan adanya web di sini, maka informasi yang penting seperti poliklinik apa saja yang di rumah sakit itu ada.
yang sesuai kebutuhan dengan pasien. Itu tadi tentang webgis saya ini. Nah, saya rasa cukup demikian yang bisa saya sampaikan mengenai promosi website saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.